Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipi Farida dengan NIM 2280200049 dari kelas B 2020 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai Project Citizen, di mana video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Iqman Nur Rahman, MPD. Project Citizen ini bertemakan tentang membuat bendungan untuk irigasi sawah yang bertempat di Kampung Taringgul, Desa Cimancak, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baiklah, untuk mengetahui pengertian dari bendungan dan irigasi, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini ada yang tahu gak apa itu pengertian dari bendungan dan irigasi? Nah, untuk mengetahui pengertian dari bendungan dan irigasi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bendungan atau bendung. Bendung adalah suatu bangunan yang dibuat dari pasangan batu kali, bronjong atau beton yang terletak melintang pada sebuah sungai yang tentu saja bangunan ini dapat digunakan pula untuk kepentingan lain selain irigasi, seperti untuk keperluan air minum, pembangkit listrik, atau untuk pengendalian banjir. Bendungan dibedakan menjadi dua, yaitu bendung tetap dan bendung tidak tetap. Bendung tetap adalah bangunan yang sebagian besar konstruksi terdiri dari pintu yang dapat digerakkan untuk mengatur ketinggian muka air. Sedangkan bendungan tidak tetap adalah bangunan yang dipergunakan untuk menaikkan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi yang petak tersier. Pengertian selanjutnya yaitu bendung adalah suatu bangunan air dengan kelengkapan yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke tempat yang membutuhkannya, menurut Mawardi dan Mehmed pada tahun 2002. Bendung berfungsi antara lain untuk meninggikan taraf muka air agar air sungai dapat disadap sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengendalikan aliran, angkutan sedimen, dan geometri sungai sehingga air dapat dimanfaatkan secara aman, efektif, efisien, dan optimal, menurut Mawardi dan Mehmed pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu pengertian dari irigasi. Irigasi adalah usaha untuk memperoleh air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang dalam produksi pertanian, menurut Setiawan, Norken, dan Harmayani pada tahun 2018. Menurut Bunga Naen dan Sir pada tahun 2015 menyatakan bahwa irigasi merupakan usaha memperoleh air untuk mengaliri sawah, ladang, perkebunan, perikanan, atau tambak. Nah, dari dua pengertian itu dapat disimpulkan bahwa irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut dapat meliputi perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur, dan apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari irigasi. Menurut Rahmat, pada tahun 2009, adapun manfaat dari suatu sistem irigasi adalah yang pertama, untuk membasahi tanah, yaitu membasahi tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu. Yang kedua, untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat dialiri sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan. Yang ketiga, untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut, sehingga tanah menjadi subur.
Yang keempat, untuk kolmatase, yaitu meninggikan tanah yang rendah atau rawa dengan pengendapan lumpur yang dikandung oleh air irigasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu perjalanan saya menuju proses pembuatan bendungan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya yang pertama PRT, perkenalkan nama saya Ibu Farida dari kelas B 2020 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya izin mewawancarai Pak RT mengenai irigasi sawah. Baiklah, sebelumnya kita perkenalan dulu kepada narasumber kita. Silakan perkenalkan diri Pak RT. Nama saya Jadi Sebagai sebagai RT RT 3 RW 3 Kampung Taringul Desa Cimacan Kecamatan Bayan. baik, terima kasih Pak RT atas perkenalannya. Sebelumnya kita tahu bahwa bapak-bapak di lingkungan kita, masyarakat RT 3 maupun Kampung Taringul itu mata pencahariannya itu sebagai petani atau penanam padi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apa sih masalah yang sering ditemui oleh para petani terkait dengan penanaman padi walau ketika sedang akan menanam dan ketika menanam padi tersebut, biasanya masalah apa sih yang sering terjadi? Silahkan jawab, Pak. Pasti sering terjadi ini karena gejalanya di pengairan gitu. Seperti bendungan apa lagi selokan. Jadi ada kendala untuk kelancaran di masyarakat gitu. Sebelumnya mau menanam itu juga kadang-kadang sama gitulah, air yang jadi kendala gitu. Tapi alhamdulillah kalau sudah nanam itu jadi kadang-kadang itu ada juga kendala penyakit seperti kekurangan air, ada lagi penyakit tempat sekarang hama orang tikus gitu kan, seperti itu. Baik, yang pertanyaan kedua yaitu faktor apa aja sih biasanya yang mempengaruhi dari masalah-masalah tersebut? Faktor apa? Jadi faktornya dari pertama perhatian pemerintah mungkin kurang perhatian karena seperti bendungan air kan sering jebol gitu, seperti itu. Terus selokan juga sama sering bocor gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk pemerintah Kabupaten Lebak atau Kecamatan Bayan jadi memperhatikan kelancaran atau nanti kelancaran untuk menanam padi atau kelancaran untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Taringul pada khususnya. Ya, gimana? Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah irigasi itu penting untuk sebuah pertanian? Sangat penting sekali gitu. Kesejahteraan masyarakat itu kalau di kampung kan pertanian yang terutama yaitu menanam padi sawah gitu. Baik, dari masalah-masalah tersebut terpikir untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih cara mengajukan solusinya itu untuk masalah tersebut membuat bendungan. Nah, bagaimana cara masyarakat di sini atau bagaimana cara kita untuk mengajak masyarakat turut serta dalam membuat bendungan tersebut? Alhamdulillah seperti saya sebagai RT di masyarakat Kampung Taringul pada khususnya pada umum desa Cimacan untuk mengajak masyarakat itu melalui jalan ke rumahnya atau melalui pengeras suara gitu kan. Alhamdulillah jadi masyarakat kalau mendengar atau nanti ikut serta ke bendungan untuk memperbaiki bendungan gitu.
terjadi di daerah kita, yaitu kebutuhan bendungan diperbaiki, bisa terrealisasikan dan bisa segera dilakukan. Mungkin itu saja sesi wawancara yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjalanan saya menuju pembuatan bendungan. Pembuatan bendungan dilalui sekitar 1 jam. Di perjalanan, saya menemukan banyak sekali sawah yang tidak teraliri air akibat dari irigasi yang tidak sampai karena debit atau air kurang kencang dan kurang banyak. Irigasi sawah ini yang saya lihat dari bendungan sampai ujung sawah, irigasi yang tadinya besar
Makin kesini makin mengecil dan semakin berkurang. Akibatnya banyak sawah yang tidak digarap. Sawah yang berada di pinggir-pinggir rata-rata tidak tertanam padi. Dari irigasi yang saya lihat, irigasinya pun tidak dibangun dengan menggunakan tembok atau alat bangunan lainnya, tetapi hanya dengan tanah, sehingga air yang melewati irigasi tersebut banyak diserap oleh tanah. Bendungan ini sebelumnya sangat baik dan sangat bagus, tetapi itu sudah cukup lama. Tapi makin kesini bendungan terlihat semakin rusak dan jarang diperbaiki. Maka dari itu, karena banyak sekali yang mengeluh terhadap air ini, saya berinisiatif mengajak atau memberikan solusi kepada tokoh masyarakat di sekitar sini untuk memperbaiki bendungan tersebut. Nah, kebetulan hal itu sesuai dengan keinginan masyarakat dan itu didukung oleh tokoh masyarakat di sini, maka kami melakukan perbaikan bendungan ini. Dan itu membantu beberapa sawah agar terkena air. Saja video penjelasan dan project citizen yang telah saya lakukan. Semoga pembuatan bendungan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki sawah di sekitar bendungan dan sawah di Sangiang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.